أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بإمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لنيد الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلمانا ومشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة بخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safiya al-haniyya wa habiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma sahhil 'alaina hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'atal fuhum bi jahin nabiyyikal ma'sum ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim ya fattah ya 'alim. Irka alaina fathan qaribana wa ina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karangan Sayyid al-Imam Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, yang sekarang di fase yang baru, di bab yang baru yang kemarin kita katakan al-awham al-mukhifah. Ya, al-awham itu, waham itu sesuatu yang enggak jelas, bahkan di bawah keraguan. Kalau ragu itu masih diperhitungkan. Jadi kalau dalam Islam itu ada namanya jahal. Jahal ini kita nggak tahu. Udah titiknya di bawah 30%. Ke bawah ini namanya kita jahal nih, nggak tahu. Ada 30% ke atas nggak nyampe 50. Ini namanya waham. Waham apa? Semu. Ya, waham itu namanya semu, pengetahuannya semu. Kalau syak, ragu, itu 50-50. Dia setengah tahu tapi kurang yakin. Ini masih diperhitungkan kalau ucapan ragu itu. Tapi kalau udah waham, ini sebenarnya nggak perlu diperhitungkan sama sekali. Dan dalam masalah agama terkadang kalau seandainya dibilang idza tawahhama, kalau seandainya dia punya prasangkanya rendah banget. Prasangka yang rendah harusnya nggak perlu ditakuti. Tapi kalau muncul keraguan, kali dah masih diperhitungkan. Maksudnya ntar kita bahas di sini, beliau ngasih judul itu udah harus kita perhatikan apa ya? Ini bayangan-bayangan semu doang. Buat perempuan khususnya, dan kita sebagai laki-laki yang bakal jadi suami dipelajarin bahwasanya hal ini yang nantinya bakal menimpa para wanita gitu. Ya, udah waham nih, nggak masuk ke yakin, nggak masuk ke dalam prasangka kuat, nggak masuk ke ragu bahkan. Misal, aneh ketakutan nih, kenapa? Soalnya aneh ragu. Ya, ragunya kenapa? Ragu nih kira-kira besok anak aneh bisa sekolah apa enggak? Kenapa memang? Karena memang besok banget nih udah bayaran, sedangkan anak-anaknya belum bayaran. Kira-kira bakal dikasih sekolah apa enggak? Kali dah udah besok. Nih yang kadang nih waham apa yang masih 7 hari, yang masih 14 hari, yang masih sebulan udah dipikirin duluan. Ini waham nih, nggak dibilang ragu lagi nih, udah dibawa nih, ini pikiran semu. Tapi mukhifah, tapi berbahaya, menakutkan bagi para wanita. Makanya dikatakan di sini yusabun nisa ghaliban haitsu yakillul ilm. Biasanya
pemikiran-pemikiran kayak gini menimpa para wanita. Kenapa? Haitsu yaqillul ilm. Yang pertama, ilmu. Ya makanya ketika seorang sahabat perempuan nanya ke Nabi, ya Rasulullah, tuh yang laki-laki pada dia khawatir sama agamanya gitu, sama pahalanya, ya Rasulullah, yang laki bisa jihad, yang laki bisa nyari nafkah, yang laki bisa sholat Jumat, yang laki bisa ini, mereka banyak dong pahalanya, kita gimana? Kata Nabi apa? Ini salah satu pertanyaan yang paling saya suka dari para kalangan perempuan. Ya, yang Nabi suka itu perempuan-perempuan nanyain masalah ilmu. Yang Nabi suka itu perempuan-perempuan nanyain masalah pahala. Yang Nabi suka itu perempuan-perempuan nanyain masalah ibadah, bukan sekedar nanyain masalah garam. Masakan ini bumbunya apaan? Masakan ini gimana cara masaknya? Ini gimana cara nyucinya? Ini gimana cara nataknya di rumah gitu. Bukan. Yang Nabi suka itu perempuan perhatian, sampai timbul pertanyaan masalah agama dan pahalanya, masalah ibadah dan sahnya. Itu yang Nabi suka tuh. Kenapa? Karena itu yang bisa mencegah perempuan dari kena nih masalah ginian. Karena mereka terkena masalah ginian, pertama ilmunya kurang. Dan memang otak wanita gak sekuat laki, perasaan mereka gak sekuat laki. Karena makanya perlu dikuatkan dengan ilmu. Wa yakthurul jahlu wa yatahakkamu syaitan. Dan ilmunya sedikit, kebodohan yang menguasai, dan syaitan yang menguasai diri mereka. Kenapa? Wa tata'ufu thiqatu billah, karena lemahnya keyakinan mereka kepada Allah. Makanya juga kita udah pesan berkali-kali kan, kepada para laki-laki kita bilang, perempuan itu bukan cuma dikasih senangnya doang. Perempuan itu jangan cuma dijanjiin doang. Besok ada beliin, besok aku beliin, besok pasti aku bawain, tungguin, kasih waktu seminggu, nanti aku cariin. Enggak. Perempuan itu bukan hanya perlu kita berikan apa yang mereka mau, tapi kasih pemahaman bahwasanya apa yang mereka mau enggak semuanya bisa digapai. Mereka perlu belajar qanaah, mereka perlu belajar ikhlas, mereka perlu belajar sabar. Makanya salah satu kisah dari para salaf yang sering diulang-ulang oleh para guru kita, itu kan ketika seorang wanita dari istri dari seseorang dari kalangan salaf, ketika pengen lihat suaminya pengen kerja, dicegah di depan. Dicegah di depan gimana? Menemani itu langkah suaminya pengen nyari nafkah. Habis itu ngapain? Doain lakinya, mudah-mudahan Allah mudahin. Ini perempuan-perempuan harus kayak gini. Jangan baru lakinya mau keluar, ingat tuh bang ya, awas pulang gak dapat duit. Ingat tuh pulang pesanan gue tuh bawain martabaknya, lupa lagi udah jalan, lupa lagi ntar pesanan gue dah gitu. Ini perempuan harus nasihatin, ingetin, doain, kasih semangat suaminya pengen nyari nafkah, bukan berawal mau pergi udah diancam. Terakhir yang beliau bilang apaan? Dicium tangan, didoain. Yang terakhir apaan? Wasma'i ya zawj, isma'ni ya zawj, wahai suamiku, dengarkanlah. La tahmil, wa la tahmil lana malan haraman ila hadzal bait. Jangan bawain kita harta yang haram ke rumah ini. Jangan pernah bawa duit haram ke rumah ini, jangan. Fa inna nasbiru 'alal ju'i sa'ah wa la nasbiru 'alan nari sa'ah. Fa inna nasbiru 'alal ju'i ayyam wa la nasbiru 'ala ju'i sa'ah, 'alal nari sa'ah. Asal kamu tahu, kita bisa lebih sabar dengan rasa lapar berhari-hari. Ada lebih sabar, lebih kuat nahan lapar berhari-hari. Tapi ada yang gak kuat. Kalau harus makan harta yang haram, meskipun ke neraka cuma sesaat. Kan begini suaminya jadi enak kan, kerja semangat. Jadi inget tuh, Masya Allah, bininya udah bilang dia sabar, dia ikhlas, didoain, ditemenin sampai pintu rumahnya. Lakinya mau jalan kerja, lakinya juga insya Allah selama otaknya benar jadi semangat kan di luar. Bini gue udah sabar, bini gue udah ikhlas, bini gue udah nungguin, dan bahkan dia gak nuntut gue yang banyak-banyak. Udah gue bismillah, usaha lebih keras lagi, doanya lebih kuat lagi, ibadahnya lebih kuat lagi. Kan enak begitu. Jangan justru ketika suami keluar rumah udah kebingungan duluan, mau ngapain nih, mau nyari kemana, mau gimana. Baru nyari, nyalain akun, baru buka warung, baru buka dagangan, baru mau usaha, otaknya udah duluan gimana caranya sehari bisa dapat gopek nih.
Dapat tarikan pertama aja belum, dapat pembeli pertama belum, dan pikirin GoPay kan susah. Kan bikinnya nggak fokus begitu jadinya. Baru mau nyari duit, udah kepikiran, pokoknya kudu GoPay, pokoknya kudu 300. Susah nih, bikin kita nggak fokus jadi nyari duit. Bismillah aja udah dulu. Setiap apa yang datang dari pembeli, yang datang dari klien, yang datang dari penumpang, ambil, jangan diambil, ambil semuanya udah. Bismillah, ini usaha kita di hadapan Allah biar dapat apa yang kita pengenin. Jangan baru keluar udah pikir GoPay ini, pokoknya GoPay. Oh ini ribet lah. Jadi ketakutan duluan. Jadi nggak fokus kerja dan dagangnya. Kenapa? Udah kepikiran duluan nih kalau nggak dapat GoPay bini gue marah. Bini gue marah ntar kali masakin. Bisa nggak pulang. Ntar pulang dicemberutin. Yang di rumah nggak enak, udah bete duluan rumah. Jangan. Nah kita bilang kasih tahu bini kita kudu belajar sabar. Belajar ikhlas, belajar qanaah. Mau ngapain? Mau beli kasur? Yaudah, niatnya beli kasur apa? Biar nggak tidur dulu aja bang, kan? Kan nggak enak kalau tidur dulu lama-lama bisa sakit badan, harus ada alasnya dulu. Oh yaudah, gue beliin, ngapain? Tapi belum mampu yang empuk-empuk banget nih. Yang belum mampu yang kayak bahan apa sih bahan sekarang namanya? Ada dulu bahannya kalau dulu kan bahannya per tuh, kalau kasur-kasur kan bahannya per kan, kalau sekarang bukan tuh. Apa namanya? Begitu dah. Hah? Bukan kapuk, mendem belum tidur, mendem kapuk. Latte. Mau bilang kasurannya begitu di rumah nggak enak, tersombong lagi. Nyebut juga tapi. Apa namanya? Nggak bisa yang empuk-empuk banget nih, nggak bisa yang bagus-bagus banget, nggak bisa yang harganya 5 juta, nggak bisa harganya 7 juta. Kalau buat harga yang 1,5-2 juta aja dapat nih. Masih yang pakai per dulu dah. Gimana? Yaudah, yang penting nggak tidur di atas ubin. Kan udah begitu. Ingetin dia, ini berusaha ini, udah gue bisa sih segini. Kalau emang tujuan lu dasarnya biar nggak nyentuh ubin langsung, berarti ini harusnya cukup. Mau beli apa lagi? Mau biar adem bang. Apaan? Mau beli apaan? Beli AC dah. Kalau buat AC yang nempel di tembok kayaknya belum ada nih. Kalau buat AC portable ya hari 700-800. Kalau beda capek-capek dikit pakai beli es batu kalau mau dingin. Nanti kan udah ada pendinginnya paling enggak. Udah pakein dulu dah. Toh kita juga nggak butuh-butuh banget. Gua kerja, lu kerja, datang cuma malam doang. Bisa lah pulang kerja beli batu es dulu di warung. Ini pakein buat sebelum tidur dalam air. Oh bisa. Ajarin mereka kayak gitu. Jangan besok aneh. Pokoknya besok gua mau sepatu, siap beli. Besok gue pengen kasur ganti, siap dapat. Besok pokoknya gue pengen jalan-jalan, oke, ntar gue cari pinjaman dulu ke orang biar kita bisa jalan-jalan. Nggak begitu. Bahkan masalah anak sama. Anak mau beli sesuatu, mau makan sesuatu, mau jalan-jalan, kudu banget langsung besok, enggak. Dalam kitab Simtul Yakin tuh dibilang, fa in talaba syai'an fa huwa lil mar'a fa qul dzaka linisa la lana. Kalau ada anak laki, kita punya anak laki minta mainan yang memang itu khusus buat perempuan, bilang jangan. Itu mainan perempuan, gak cocok. Gak beda, beli dulu biar masih kecil gak paham juga. Yang penting enggak, kalau beli jangan biar robot-robotan. Masih masuk. Tapi kalau boneka-bonekaan yang jurusnya ke perempuan, jangan. Kalau mereka minta baju, coraknya corak perempuan, bunga-bunga, polkadot misalnya, apa segala macam, bilang jangan. Cari yang lain, laki gak pantas gambarnya begini. Sampai segitunya kita diajarin. Bahkan kalau mereka udah keasikan makan 3 hari 4 hari lauknya terlalu enak, sekali-kali cobain lauk yang biasa. Biar mereka tahu. Ada saatnya kita bisa menikmati, ada saatnya kita sabar. Itu dalam kitab, dalam pengajaran anak kecil udah disebutin kayak gitu. Anak kecil apalagi perempuan yang udah dewasa. Imam Hasan al-Basri pernah haji. Pas beliau haji, beliau melihat seorang pedagang. Masya Allah, dagangnya, wah ya beli, wah ini nggak dapat, wah nggak bisa, udah buang dagangnya galak, sumpah mulu lagi ini segala macam. Demi Allah saya belum dapat untungnya, demi Allah ini pas banget hari ini, demi Allah sumpah mulu dah. Beliau nggak tertarik beli dagangannya. Berlalu 2 tahun 3 tahun, pas beliau lagi haji lagi, beliau melihat lagi tukang yang sama, dagangnya sama, tapi dagangnya Masya Allah. Ayo Pak, silahkan. Oh iya Pak, ini segini laku. Wah iya dah, boleh dah, ambil dah, boleh dah. Iya dah, untung dikit dijual. Itu tanya, roa itu kakak belah sana. Roa itu kakak belah sana. Beberapa tahun yang lalu saya juga melihat kamu.
dagang yang sama. Ya, tapi saya lihat kamu waktu itu dagangnya nggak kayak gini caranya, nggak kayak gini akhlaknya. Kok sekarang berbeda? Ya apa rahasianya? Ya kata beliau, kuntu kanat li imra'ah. Itu saya punya istri. Idza hamiltu laha syai'an katsiran, lam yasba' lam tashba' kalau saya bawain sesuatu yang banyak nggak ada puasnya. Kalau saya bawain sesuatu yang sedikit dia marah-marah. Hidup saya ke rumah nggak tenang. Setiap saya dagang udah kepikiran duluan pulang gimana nih, nggak enak. Ya alhamdulillah tawafat. Ya alhamdulillah mati tuh orang. Ya udah mati dan tazawwajtu imra'atan ukhra. Saya nikah dengan wanita yang lain. Oke, idza hamiltu laha syai'an qalil tahmadullah. Kalau saya bawa sesuatu yang kecil yang sedikit dia memuji Allah. Ya kalau saya bawa sesuatu yang banyak, kalau saya bawa sesuatu yang sedikit dia berterima kasih, ketika bawa sesuatu yang banyak dia bersyukur. Ya, jadi ketika saya dagang saya nggak ketakutan nanti pulang harus bawa berapa. Jadi itulah yang akhirnya membuat cara berdagang saya berubah. Karena dulu ketika saya berdagang udah kepikiran duluan pulang gimana ini entar. Tadi kita bilang dan itu terkadang terdidik mohon maaf dari suaminya sendiri, yang sok-sokan manjain, nggak berani jujur kepada istrinya, padahal memang duitnya kurang, nggak enak kalau jujur, ngeri dia takut, ngeri dia kepikiran, dia banyak. Memang pasti bakal kepikiran. Di situ tadi kita bilang butuhnya ilmu, ajak ngaji, ya biar dia tahu. Maka tadi dibilang Nabi itu sukanya perempuan bukan cuma sekedar nanya masakan, nanya jalan-jalan, tapi nanya ibadah, nanya pahala. Itu yang bakal ngemudahin kita. Dari awal Nabi udah kasih kaidah, nikahin perempuan-perempuan yang ngerti agama, ente bakal senang. Senangnya kenapa? Orang yang perempuan yang beragama bakal tahu yang diprioritasin suaminya, yang dicari ridhonya suaminya, yang perlu didukung suaminya. Tapi kalau ente mau nikah dengan harta, nikah dengan paras, silakan. Itu hal yang wajar ketika seseorang laki-laki memilih wanita dengan kriteria ini. Tapi kalau nanti kenapa-napa bahasanya Nabi, kalau nanti kenapa-napa jangan salahin. Kan saya udah bilang kalau bahagia cari yang tahu agama. Yusabna bi awhami wa takhayyulat wa yatasawwarna ma la yakunu anhu qad kana. Akhirnya dengan kebodohannya, dengan ilmu yang sedikit, dengan dikuasai setan, apa hasilnya? Yusabna bil awham. Akhirnya dia tertimpa tuh tadi kita bilang dengan pikiran-pikiran semu. Wa takhayyulat, dengan hayalan-hayalan. Wa yatasawwarna, nanti dibilang wa yatasawwarna bi syai'in anna la yakun annahu qad kana. Akhirnya dia menggambarkan sesuatu yang enggak mungkin terjadi dan belum terjadi, seakan-akan udah besok jadi. Sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang belum ada seakan-akan besok pasti kejadian. Sebabnya gara-gara apa? Itu dia. Sama kayak kita, lagi memikir bayar cicilan, lagi memikir bayar kontrakan, lagi memikir bayar tagihan, lagi memikir bayar tagihan lah, bayar lapak besok tuh tanggal 25 gitu. Kepikirannya dari kapan? Dari bayar lapak tanggal 25 kepikiran lagi 25 bulan depan harus bayar lagi ini guru nih, harus ngumpulin duit lagi nih. Ya kadang-kadang kepikiran kayak gitu bikin kita kurang rileks kan. Ya udah kepikiran seakan-akan bisa tanggal 25 lagi gitu. Ya bisa tanggal 29 lagi. Ya bisa tanggal 21 lagi ini gitu, tanggal 21 lagi, maksudnya baru kemarin 21 ini. Ini kenapa memang itu dia. Ya tasawwur bi syai'in lam yakun annahu qad kana. Kita menggambarkan sesuatu karena rasa takut kita, kekhawatiran kita, kurangnya ilmu kita dan menguasai setan akan diri kita, menakut-nakuti dengan kemiskinan, menggambarkan sesuatu yang enggak terjadi, belum terjadi seakan-akan terjadi besok. Ini kalau kata kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, la tasta'jilil bala, la tasta'jilil musibah. Musibah, bala, kesulitan jangan dipercepat. Paham ya? Musibah, bala jangan dipercepat. Dipercepat caranya gimana? Masih tanggal 29. Lu pikirin dari tanggal 11 yang seakan-akan jalanan udah ketutup semua. Jadi dari tanggal 11 ke tanggal 29 masih 18 hari nih. Tapi 18 hari itu seakan-akan lu udah di dalam musibah itu.
Jadi kayak kalau orang lagi sakit dah, divonis mati kapan? 10 bulan lagi. Ada orang yang kepikiran matinya masih 10 bulan, seakan-akan hidup mati dari sekarang. Udah gak nafsu ngapa-ngapain, udah rebahan aja, udah gak mau makan, gak mau minum. Tapi orang yang bisa bilang, ya udah, gue bakal mati 10 bulan lagi, ya udah, ntar aja bilang bakal mati pada waktunya, gak perlu khawatir sekarang gue masih bisa hidup, jalanin. Ada kan yang begitu. Ya, jadi hidupnya tetap enak 10 bulan. Ya, nggak repot duluan, nggak mati duluan sebelum waktunya kematiannya datang. Ini belajar buat begitu. Ya, jangan menggambarkan kesulitan, bala, musibah, apapun itu yang kita rasa sulit seakan-akan masih jauh datang sekarang. Jangan. Ya, jangan. Ya, la tastajilil bala. Ya, apa namanya? Khalliha fi waqtiha. Biarkan dia jatuh pada waktunya. Kenapa? Fa innal bala daiman yanzil ma'al lutuf. Karena musibah, asal lu bisa sabar aja, selalu Allah turunkan musibah bersamaan dengan kelembutan dan kasih sayang. Allah turunin musibah kita di tanggal 29 misalnya nih ya. Itu di tanggal 29 ketika dia jatuh, diturun waktunya, itu bakal jatuh bersamaan dengan kasih sayang Allah. Maksudnya bersamaan dengan kasih sayang apa? Jatuhnya gak bakal telak-telak banget dan ada jalan keluar dan ada kemudahannya ntar. Tapi ketika lu majuin sebelum tanggal 29, ini kan belum di waktu yang Allah tentuin nih. Itu rasa sakitnya gak bakal ada kemudahannya. Itu rasa pusingnya gak bakal ada jalan keluarnya. Karena memang Allah tentukan jalan keluar ketika memang waktunya datang. Jadi ketika kita percepat sebelum waktu yang Allah tentukan, musibah solusi gak bakal datang. Atau lo yang bikin pusing duluan. Makanya biarkan tetap jatuh pada waktunya. Fa'at aqratu ahlam fil yaqadha wal manam. Apa? Mimpi dalam keadaan sadar maupun tidur. Tidur kepikiran. Ya lagi tidur sampai teriak-teriak sampai kepikiran didatengin yang punya kontrakan, gedor-gedor. Pas bangun juga sama. Ya, mimpi juga kepikiran juga, tahu-tahu gue lagi nonton TV dor. Nanti kayak dia ketok pintu. Ada mak kosong, kayak dia ketok pintu tadi ada yang teriak-teriak dan minta kontrakan. Saking kepikirannya sampai begitu, mimpinya ngigo mikirin utang. Ya, hidupnya kayak seakan-akan orang yang narik utang dari belakang. Tarahal uqul maridah wa tumliha 'ala an-nufus ad-dha'ifah. Apa itu berasal dari akal yang sakit. Ya, akal yang sakit dalam artinya tadi itu akal yang enggak berilmu, yang enggak punya tauhid kepada Allah, itu tumliha 'ala an-nufus ad-dha'ifah, yang ditimpakan kepada hati-hati dan jiwa-jiwa yang lemah. Wal adm yaghdil fasidah, otak yang sakit, wal butunil musabah bit tukhmah wa tar wal ju' wal mahlaq. Dan akhirnya jadilah itu, nah ini dibilang al-butun apa namanya? Wal butun al-musabah bit tukhmah ad-dar wal ju' al-muhlik. Akhirnya membuat kita kena sakit perut. Sakit perut apa? Itu kena mah tuh. Kena mah yang berbahaya, dan rasa lapar yang membahayakan, yang menyakiti gitu. Fahadhihi tusyahidul jin min kulli bab wa nafidah. Wa tasma'u aswatal afarid min dahaliz wa salalim wa suqufil matahir wa min kulli makan. Maka orang yang kayak gini nih nyaman, bekhair. Alhamdulillah. Bekhair. Alhamdulillah. Fahadhi, ini perempuan yang kayak gini nih, tusyahidul jin min kulli bab wa nafidah. Dia bakal bisa ngelihat jin dari setiap pintu dan jendela. Wa tasmu aswatul afarid min dahaliz wa salalim wa suquf wal matahir. Dengar suara-suara jin dari mana? Dari tangga, dari kamar mandi, dari atap, dari ini. Wa min kulli makan, dan dari setiap tempat. Kenapa? Emang dia sakit. Dia khawatirnya akhirnya bikin dia halusinasi. Tadi kita bilang tuh. Akhirnya kayak pas lagi pintu dibuka kayak ada orang diri. Siapa ya? Jangan lagi kontrakan gak ada orang. Bukan orang, siapa dong? Jin dong. Aku ketakutan semuanya dah. Makanya gitu sering kita bilang. Kadang-kadang orang-orang yang bilang jin dan setan gak ada kan mereka bilang gitu kan ya. Itu semua berasal dari halusinasi. Jin mau setan tuh gak ada, semua halusinasi. Ketakutan yang berlebihan segala macam kita bilang enggak. Jin dan setan itu benar-benar ada pun bentuknya, di mana nongolnya, itu yang kita nggak perlu wajib yakinin. Tapi kalau dibilang nggak ada, ini semua halusinasi, nggak salah. Jin, setan, iblis, ifrit ada semuanya. Orang ada di Quran, ada di hadis.
Oke, dia bilang nggak ada. Tapi memang kata beliau bisa tuh muncul nih, bisa timbul dari mana? Dari orang-orang yang kebanyakan kepikiran dan kekhawatiran. Tuh biasanya nongol menakutin mereka. Makanya kalau ada orang nanya, Ustaz, berarti kalau orang-orang yang bunuh diri itu Ustaz apa? Oh, berarti orang-orang yang bunuh diri itu Ustaz ya semuanya gara-gara setan dong. Terus gara-gara siapa lagi? Udah ketakutan, ya takut sama kemiskinan, ya takut sama apa namanya kekhawatiran, apa segala macam, ya terus dia bunuh diri. Yang nyuruh bunuh diri siapa? Setan. Nggak ada lagi udah. Yang bunuh diri, nyuruh bunuh diri siapa? Setan udah. Sebabnya apa? Itu dia. Akhirnya timbul tuh suara-suara tadi dibilang udah dah, selesai aja hidup lu dah. Udah dah, kalau mati kan selesai perkaranya. Udah dah, kalau daripada lu ditagih-tagih utang mulu, kejar orang, malu apa segala macam, udah bunuh diri dah. Dan mereka bisa nulis surat kan. Mohon maaf, maafin papa, maafin Abi, Abi pakai hak, Abi pakai hak. Kalau ayah haknya 2 dia nih, kalau nulis ayah haknya 2 ayah. Iya dong, Abi aja pakai hak, berarti kalau ayah hanya 2 ayah. Wah. Iya. Apa namanya? Maafin mama, maafin papa nggak sanggup, ya nahan malu, papa nggak sanggup, ya apa namanya buat dikejar orang setiap hari, maafin mama harus ninggalin mama dan anak-anak duluan. Itu udah dari mana dia bisa nulis kayak gitu emang? Karena dia tahu sebabnya itu udah malu, ya sebabnya ini dan ini dianggap jalan keluar. Siapa yang bisikin emang? Itu puncaknya sampai situ. Ya maksudnya puncaknya sampai situ memang perempuan yang akhirnya memaksa suaminya, ngebunuh suaminya apa segala macam. Ya, contoh kekhawatiran terhadap suami yang selingkuh. Ya kan? Ada kan berita-berita sekarang kan? Kekhawatiran terhadap suami-suami yang selingkuh, akhirnya suaminya dibunuh ketika tidur. Bagaimana? Khawatir. Entah kalau di luar gimana, ketakutan apa segala macam. Akhirnya ketika dia tidur dibunuh. Siapa yang bisikin? Setan. Dia khianatin lu terus di belakang, dapat dibegini terus apa segala macam, mendingan udah bunuh aja udah. Dan terakhir aku nggak tahu, bukan terakhir sih, banyak lama kaji beritanya. Ada kan yang sampai kemaluan suaminya dipotongan. Iya kan? Ada baca tentang beritanya. Itu dia kan, dia khawatir suami selingkuh apa segala macam, dia malah dipotong kemaluan. Kan gila kemaluan dipotong. Cuma gara-gara apa? Gara-gara takut suaminya selingkuh. Kenapa lu nggak takut lebih kalau memang lu takut suami lu selingkuh, akhirnya daripada nyakitin orang, cari aja sekalian. Ngapain harus dibunuh? Ngapain harus dinyakitin suami lu apa segala macam? Yang ujung-ujungnya suami lu nggak selingkuh, ini nggak bisa zina, kemaluannya lu potong, udah masuk neraka aja ini. Gara-gara zalim kepada suami sendiri. Apa sebabnya? Itu al-awham, pikiran-pikiran semua yang datang dari mereka-mereka, dari jin setan membisikkan. Dasarnya tapi tadi ilmu yang kurang, hati yang lemah, yang sama jiwa yang dikuasai sama setan karena keyakinan yang kurang kepada Allah. Iya, bukan apa-apa ya. Sering kita bilang enggak apa namanya? Ya namanya murid pasti selalu yakin dengan ucapan gurunya gitu. Itu memang kelihatan banget gitu. Buat hari itu kelihatan banget apa namanya ucapannya Habib Umar dalam ceramah-ceramahnya gitu. Disuruh yakin sama Allah, disuruh kuatin hubungan sama Allah ini segala macam. Karena yang kita lihat emang sebabnya kebanyakan orang-orang yang melenceng karena khususnya masalah uang masalah uang, masalah ekonomi, masalah ini yang itu. Ada karena nggak yakin besok gimana, karena nggak tahu besok gimana. Jadi makin ada halaman taruh deh ya. Iya gitu dong. Jangan makin ada tembok besar Cina jadi pembangkang. Iya paham ya? Ketinanya lagi. Ngerti ya? Itu semua benar dah. Lu pembegalan, korupsi, apa segala macam. Kita nggak pernah mau bermaksud ngomongin pemerintahan ya. Tapi kan contoh banget. Memang demo gitu bilang kasus terbaru yang korupsi. Ya kan? Kita ngelihat juga kan sekarang dipampang tuh sama orang-orang yang hina dan meledekin gitu. Sebelum jadi wamenakar. Ternyata sebelumnya apa? Ojek online. S1 ojek online. Tahu-tahu bisa jadi wakil menteri.
Kan keren ya. Harusnya gitu. Harusnya kan dia bisa bersyukur banget dari tadi kerja di jalanan, capek, panas, sekarang di kursi, di AC, punya rumah dinas, punya kendaraan dinas, sampai sekarang harusnya kan bersyukur. Tapi kekhawatiran yang timbul takut di kepikiran, wah ini kalau ntar gue tahu-tahu nggak diperpanjang jadi uang benakar, ntar gue susah lagi, miskin lagi, mendingan mumpung sekarang gue masih punya kerjaan, masih punya jabatan, biar bisa ngambil keuntungan. Buat apa? Nah, dibeli tuh kendaraan, direnovasi rumah, apa segala macam. Ayo semua, hampir semua kejadian atau sesuatu yang melenceng ini di dunia ini ada pelanggaran sebabnya satu, gak yakin mereka sama Allah. Tadi itu banyak yang menimpa perempuan. Makanya dari awal Allah bilang dalam Al-Quran ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingetin hati kita sama Allah biar tenang, biar tentram. Dari awal Nabi udah bilang kalau nyari pasangan yang ngerti agama, biar dengan agamanya kamu bisa senang dan tenang dengan adanya dia. Tapi kita yang tadi akhirnya mendahulukan cantiknya, mendahulukan parasnya, mendahulukan dia ada punya kerjaan, dia udah mapan apa segala macam, balik ya ntar bakal begini. Ya kalau kemarin kita bahas di mana ya? Kemarin Sabtu kan yang kita bilang kan. Yang kita bilang kesejahteraan nggak menjamin ketenangan nggak. Kesejahteraan nggak menjamin ketenangan, kekayaan nggak menjamin seseorang akhirnya nggak berbuat pelanggaran. Kalau kita bilang kasih aja udah makanan, buktinya kalau seandainya orang-orang, mohon maaf gitu, bukan kita yang meremehkan dan kita nggak mengikuti perasaan atau nggak menggambarkan perasaan mereka, tapi mereka yang ketika kesusahan terus datang bantuan dari pemerintah, ya kan? Harusnya lo tenang di tempat nih, lo tenang di tempat, masing-masing bakal dapat nggak? Iya kan? Ada kebakaran, ada kebanjiran, ada musibah, ada pokoknya ada gunung meledak segala macam. Kan di camp penampungan tuh datang nih bantuannya, satu truk apa segala macam. Yang jahat gimana? Dijaga duluan, minta duluan dengan alasan kepala suku lah, apa ini segala macam, kepala orang kampung, sesuku kampung segala macam, ngambil duluan yang banyak baru kasih orang. Padahal diam aja, pasti bagiin sampai ntar rata kok dapat sama. Ketika dapatnya sama kan akhirnya semua kelaparan, hilang bareng-bareng. Tapi kalau cara lo gitu enggak. Terus yang waktu Covid datang tuh, rush buying itu kan, yang belanjaan gila-gilaan kan. Covid, ntar susah keluar rumah, ntar bakal susah pemasukan makanan segala macam. Belum jadi Covidnya, masih di Cina Covidnya, kita Indonesia udah kelabakan. Ketika suspek pertama di Kemang kena kan, kena 001 pasien 001 kan tersebar di Kemang, dilacak kena 5 orang lagi, langsung mau beli telur 10 kilo, beli telur 2 kilo 2 peti ini segala macam, beli beras banyakin. Mohon maaf gitu, tapi ternyata ketika jalan itu Covid, peraturan baris berbaris, PSBB emang. Iya, PSBB. Kita lihat keluar rumah, Bang Pi saat itu masih bisa jual es, depan tukang kebab masih ada, tukang tahu crispy dadakan ini masih ada, warung-warung semua buka. Nggak seseram itu gitu, maksudnya nggak seseram kayaknya makanan bakal habis, karena kita ngelihat yang di Cina tuh orang pada nggak keluar di apartemen, teriak-teriakan apa segala macam. Wah, karena Indonesia bakal begini nih. Nah, kita masih bisa ngaji, alhamdulillah. Saya ingat tadi yang bilang, alhamdulillah banget tuh malam Rabu libur cuma sekali. Pertama berlaku PSBB, nggak langsung ngaji tuh. Kita ngeliat dulu gimana keadaan di luar. Tapi ternyata aman-aman aja, sampai bisa kita bikin maulid kan. Dan semuanya nggak ada libur sama sekali, nggak seseram itu ternyata gitu. Tapi tadi gara-gara iman kita apa segala macam yang waktunya belum datang musibahnya udah kepikiran duluan, akhirnya rugi. Yang udah beli masker ditumpuk di kamar. Yang masker yang mahal, yang N95 ya. N95 ya. N95 yang 3 lapis, yang harus yang begini, masker bebek apa segala macam. Wah, beli dah tuh. Ya udah beli mahal banget 400.000, masker dari Cepet jadi 400. Gak lama 2 tahun alhamdulillah hilang. Masih banyak lagi masker, beli masker sampai 4 juta, 5 juta. Buat ketakutan doang, hilang aja. Hilang aja, akhirnya nggak pakai gitu aja gitu. Wah, rugi banget gue nih.
Beli masker banyak-banyak ternyata begini dong. Ya lo beli aja seadanya. Pakai dulu habis, beli lagi. Tapi kalau habis susah lagi saat belinya. Ya gampang. Pakai yang ada. Kalau dibilang ditegur sama polisi, kenapa pakai masker kayak ini? Saya udah nyari Pak, kosong di mana-mana gimana itu? Gampang kan? Lagi udah ketakutan orang beli banyak ini saya tadi kenal satu orang. Dan orang tadi kita bilang orang kaya. Oh beli masker langsung 10. Yang tadi kita bilang tuh harganya 300. Kita bilang gue berasa beli masker dan coba dapat 2. Ya di tukang-tukang bensin yang sekarang masih banyak tuh mereka jual tuh gitu, coba 3 beli dan enggak. Maksudnya polisi di jalan itu nggak sedetail itu mereka saya 3 lapis kagak nih. Coba lihat dulu maskernya kan kagak. Biniannya selama COVID nggak pernah pakai masker, pakai cadar, nggak ada yang pernah pakai saya. Nggak sekhawatir itu keluar beli sayuran ke mall apa segala macam. Ada sampai ngirim dia enakan dulu pakai cadar aman-aman aja. Kalau nggak dilarang sama agama, gue pakai cadar juga keluar nih. Jadi lu pakai cadar sampai lagi beli sayur sampai ada orang bilang wah enak nih maskernya, dibilang masker. Enak nih masker bahan kayak gini bisa berkali-kali cuci, beli di mana bu? Mahal sih beli cadar mini gue dibilang masker. Beli di mana lagi nanya lagi beli di mana gitu. Enggak ini cadar namanya beli di majlis dah. Oh gitu, kira emang masker kali bentuknya begini. Tuh orang emang nggak pernah ngaji bagaimana gua paham juga. Bermasker aja nggak apa yang cadarnya nggak kenal. Tapi tadi kita bilang nggak seserem itu. Ya apa namanya yang kita bilang gitu. Oh nikah antar gimana? Kalau punya anak gimana? Kalau punya bini gimana? Punya anak 1 gimana? Punya anak 2 gimana? Gitu ya, alhamdulillah sekitaran kita punya anak 4 ada, yang punya anak 3 ada, yang punya anak 2 ada. Kan tenang-tenang aja. Gak tahu emang yakin sama Allah, nggak tahu punya pikiran, nggak tahu. Yang penting nggak kelihatan sumpek aja. Yang penting nggak tahu dia yakin sama Allah, nggak tahu nggak punya pikiran, kita nggak tahu dah. Yang belum kawin, yang baru banget kawin udah pikiran, kalau kita punya anak 12 gimana ya? Anak pertama belum keluar, dipikir anak ke-12, mau ngapain? Entah kalau kita punya kudu beli susu, gue udah punya anak 6 bulan pertama kan bisa dikasih ASI, ngapain dulu mikirin susu anak duluan sih? Masih 6 bulan nih dari anak lu lahir sampai ntar kudu beli susu di umur 6 bulan, masih 6 bulan kan? Ditakutin bahkan dari belum hamil tuh ngapain? Kan banyak bukan kita duduk ke satu orang gitu, enggak, cuma banyak yang begini gitu. Mau ngapain sih? Hidupnya jadi nggak enak. Tiap lihat duit dompet tinggal 20.000, pikiran ya Allah, tinggal 20.000 duit ya Allah. Padahal masih cukup gitu. Maksudnya 20.000 di luar udah ada stok beras, udah ada stok lauk gitu, masih enak. Coba lihat yang beli rokok sebungkus bagi 3, sebungkus bagi 3. Beli rokok di warung sebungkus ikannya minta plastik 3 biji, bagi-bagi 6 gitu. Beli rokok masih patungan apa segala macam, nyantai ada yang begitu bisa nyantai. Gue masih makan sehari 2 kali aja udah masih alhamdulillah. Udah dapat lagi ngopi, ada minum air dingin aja udah enak alhamdulillah. Biar bisa begitu. Kan pernah kita bilang terkadang bukan kita yang nggak bisa bahagia, bukan hidup kita yang nggak memberikan kebahagiaan, tapi kita yang terlalu mematok tinggi standar kebahagiaan kita. Jadi hidupnya nggak pernah tenang, nggak ngerasa bahagia karena terlalu tinggi. Gue bakal bahagia kalau gue punya rumah 3 lantai. Gue bakal bahagia kalau gue punya motor 4. Gue bakal bahagia kalau masing-masing anak gue udah punya handphone iPhone semua. Gue bakal bahagia kalau seandainya di rumah gue ada wifi yang kencangnya 100 Mbps itu. Gue bakal bahagia kalau di rumah gue ada gerasinya, ada mobilnya. Kalau bisa kalau renang dikit sampingnya kolam ikan. Nggak berani kolam renang, berenang kolam ikan. Ngapain lo mau ngapain? Maksudnya jangan bikin, tadi kita bilang jangan bikin bini ente. Akhirnya begitu gara-gara didikan ente yang nggak berani ngasih tahu, nggak berani nyuruh ngaji, nggak berani bikin mereka paham bahwa dunia itu nggak bisa dipastikan oleh siapapun. Yang tadi kita bilang baru di status kita share kan, nggak dengan skill, nggak dengan kemampuan, nggak dengan titel, bahkan dengan kesolehan. Ustadz kaya siapa bilang? Banyak ustadz yang begitu-begitu aja yang susah, yang miskin. Sampai utang-utang beli berasnya, tapi mereka tetap ngajar. Miskin juga berarti kan? Kelas mereka tuh. Dia ngajarin anak orang-orang alif ba ta Quran segala macam, nggak minta bayaran patokan gede segala macam gitu. Beras. Nggak nggak sampai anaknya di pondok 4 bulan nggak bayaran.
Dan ini orang di kampungnya terkenal ikhlas, nggak punya musuh, nggak minta bayaran sama anak-anak yang ngaji mudi. Kalau seandainya semua orang yang soleh bakal kaya, kaya harus ini orang. Nah sekarang orang soleh yang dibilang dekat sama Allah aja nggak kaya, apalagi yang modal titel, ya jabatan, skill yang nggak dekat sama Allah. Sedangkan yang punya dunia, Allah. Udah, intinya mah dunia nggak bisa dimiliki siapapun. Ente khawatirin, ente mengkhawatirkan sesuatu yang nggak bisa ente kuasain. Ini makin sulit. Makanya sering kita bilang kan, kalau seandainya ketakutan apa pakai santet apa dan segala macam gitu. Ya, ente ngelawan musuh yang ente nggak lihat, capek pasti. Mendingan ente ke dokter, mereka bilang sakit jantung, itu lebih gampang. Karena tahu jantung letaknya di mana, karena kelihatan perkembangan jantung gimana, dan tahu ada obat jantung. Tapi kalau lawannya kuntilanak merah, ya ntar suruh di kembang 7 rupa, ya tanam bambu kuning. Ya siapin gunting sisir selalu di kantong sama cermin. Ya jangan lupa pernah ketinggalan kalau kamar mandi keluar rumah. Aduh. Nih ya, apa namanya jimat buat ngelawan kuntilanak merah nih. Ya sisir, di cermin sama gunting. Yang ketemu pocong. Masih berlaku apa kagak tuh jimat? Yang ketemu gombel gitu masih bisa dilawan apa kagak? Abu gombel beda lagi, bawanya harus bawa kendi, bawa pentungan, bawa ini segala. Wah, ente ngelawan sesuatu yang ente nggak bisa dilawan, mau ngapain? Pakai dunia ini sesuatu yang nggak bisa ente lawan, ente mau paksain lawan mau ngapain? Ya, gua kudu kita pasti bisa nggak? Capek. Ya, itu kan makanya videonya sebenarnya di sebelumnya makanya dia bilang tuh sebenarnya ada katanya karena kurang pas kepanjangan. Ya kita cuma bilang kita cuma pengen ngajak orang-orang biar nggak capekin dirinya sendiri. Dan kita ngomong kayak gini bukan karena kita udah berhasil, bukan. Justru karena kita pernah ngerasain capeknya. Ya pengen takutan punya anak, belum punya duit, takutan ntar begini gimana, takutan ntar begini gimana, takutan ntar begini gimana gitu. Capek sendiri hidupnya itu. Kita kalau punya anak ngeliat ya kayaknya abang, kayaknya empok punya anak kayaknya susah banget hidupnya ini apa segala macam, mau sekolah mau ini apa segala macam. Oh itu mungkin ujian mereka dan belum tentu ujian kita sama. Ya bisa jadi ntar anak lu sekolah lancar apa segala macam, mohon maaf dong gue bilang tapi nakal, tapi dari segi biaya ke cover semuanya. Tapi jangan lu harapin gue mau nikah tapi takut dah melihat teman-teman gue baru nikah 2 tahun, baru nikah 3 tahun pada cerai. Lah temen lo yang nikah nggak cerai-cerai banyak, ngapain dong nanti yang cerai sih? Temen lo yang habis nikah susah banyak, yang habis nikah rezekinya kebuka banyak. Makanya udah semua orang takdirnya masing-masing. Kenapa lu ketakutan luan mau ngelangkah ngadapin hari esok cuma karena gambaran orang lain yang belum tentu itu sama takdir dikasih ke lu begitu. Ini salah satu gambaran tadi kita bilang tuh. Kayak makanya dibilang wafil naumi yatamatallahu aku minal ibil haijah. Lagi pas tidur, kayak dikejar-kejar ontak yang lagi mau gigit. Wasa'abin al-mutamaridah, dikejar-kejar serigala. Wahyana yakunu asyitan wa sadiqan wa syaitanan muslihan yuhawil qatla zawjiha. Kadang-kadang mimpi apaan? Kayak ada orang yang lagi pengen ngebunuh suaminya. Au yatahaddad bi dhabhi waladiha. Ya atau kayak ada orang pengen ngecekek anaknya. Wa hadmal bait ala ra'siha. Lagi tidur mimpi apaan nih? Rumah belum direnovasi enggak jatuh ketiban nih. Aduh semuanya jadi hidupnya enggak enak. Wa rubbama hasal hadil ahlam lil mar'atil haid wan nufasa. Fi syahril rabi' min asyhuril hamal. Tapi terkadang juga ada tuh mimpi-mimpi kayak gitu datang, tapi ini bukan karena kekhawatiran, memang karena biasa lagi perempuan-perempuan yang lagi haid, lagi nifas tadi karena lemahnya hubungannya sama Allah. Makanya dari bilangin banget kan perempuan yang haid dan nifas kalau bisa tetap jaga hubungannya sama Allah. Yang nggak bisa cuma sholat dan baca Quran kok, zikir apa segala macam masih bisa. Baca ayat kursi buat buat jaga-jaga masih bisa, masih niat wudu sunnah ya bukan ngangkat hadas ya, sunnah sebelum tidur masih bisa. Jaga hubungan dengan Nabi karena biasanya begini semuanya datang karena lemahnya hubungan seseorang sama Allah. Allahu a'lam. Ayat. Tadi kan bilangnya kalau misalnya
diajarin biar nggak langsung diturutin. Kalau misalnya emang ada, kita tahan-tahan dulu tuh nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya ada masanya kasih langsung adik. Ada masanya ntar dulu tuh. Jangan langsung setiap hari kasih. Jangan benar-benar setiap dia pengen gak dikasih dulu. Enggak. Ya ada masanya gitu. Ntar kasih dulu. Ya ada masanya. Ya ntar tahan dulu langsung kasih gitu. Apa namanya? Oh udah seringan dikasih 3 kali bareng dikasih terus. Ntar yang selanjutnya ntar lu. Ya mau beli sepeda kudu banget yang kayak temannya. Ntar yang ini aja nih. Jangan yang itu udah ini aja. Mau nggak beli? Kalau kadang-kadang kita dapat perlakuan dari orang tua dulu kan begitu. Ya kalau mau sepeda yang ini, enggak mau yang kayak gitu yang kayak teman, mau apa enggak? Biar mereka tahu nanti jangan gampang iri sama orang. Biar mereka tahu jangan gampang tertarik dengan apa yang orang punya, jangan. Itu banyak dari kecil begitu. Ya Allah alam, tapi yang aneh dapat dari kakek-kakek aneh, dari apa namanya, dari orang tua aneh begitu. Kalau beli barang sesuai kemampuan orang tuanya, nggak perlu ada orang tuanya ada pinjaman nih, pengen banget soalnya motor yang itu udah enggak. Tapi ada masanya ketika kita bilang ya beli PS dong, beli langsung. Ya beliin dong, beli. Tapi ada masanya ya beliin dong, enggak, lu dapet ranking 1 lu di pondok baru beliin. Ya beliin dong, ngapain sih beli mulu dan jajan mulu, minta mulu, enggak. Dan beliau dapat begitu dari siapa? Dari orang tuanya. Dan alhamdulillah sekarang kita mengerti gitu. Ya, ketika kita dewasa ternyata memang dunia nggak bisa setiap hari kita punya. Jadi nggak setiap hari juga mau beli, nggak boleh dulu, nggak ada masanya kasih langsung. Biar dia tahu ya kecintaan, kesayangan orang tuanya sama dia. Ya dan sisi lain kasih tahu juga kenapa ya, biar dia tahu ya nggak semua yang dia mau bisa langsung dibeliin gitu. Boleh nggak? Ya, Allahu a'lam. Fatihah.